Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu al husna lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin waktubna ma'asy syahidin wa adkhilna fi jannatin na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Assalawatu wassalamu ala rasulil karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah ajma'in. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya Allah tabaraka wa ta'ala di siang hari di bulan Dzulhijjah yang penuh berkah ini, Allah mudahkan kita untuk menghadiri salah satu taman dari taman-taman surga. Dan hal ini nggak mungkin bisa kita lakukan kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuknya nikmat yang agung ini, mari kita selalu syukuri. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafas dikatakan, asyukru qayyidun ni'mah wa sababul mazidi. Bahwa syukur itu qayyidun ni'mah atau qayyidun ni'am. Bahwa syukur adalah pengikat kenikmatan. Nikmat itu jika kita berharap baqo abadi dalam diri kita, kata ulama kuncinya adalah syukruhu, mensyukurinya. Yang kedua, dengan syukur itu sendiri sababul mazid, menjadi sebab bertambahnya kenikmatan. Jadi kalau nikmat itu disyukuri, dia akan menetap dalam diri kita dan akan mengundang tambahnya kenikmatan berikutnya. Nah, di sini kadang-kadang kita banyak yang mengabaikan jamaah tentang nikmat-nikmat Allah itu. Saya sering ajak jamaah untuk gerak-gerakkan tangan. Coba angkat tangannya. Lancar? Oke. Yang kiri coba. Lancar ya Bapak ya? Masya Allah. Kemarin saya sampaikan salah satu putranya Ustadz waktu kerja bakti, jentian. Jentian itu yang mana? Kelingking ya. Ini kebelekan watu. Apa kebelekan watu? Ya kebelekan. Coba apa yang terjadi? Kelingkingnya ini tulangnya patah, ya ya kayak gitulah. Dibawa ke rumah sakit, habisnya berapa? 9 juta. Hanya kelingking. Ya, jadi satu ros kelingking ini 9 juta. Berarti kalau ke bawah dikit 9 juta dikali 2 berapa? 18 juta. Berarti kalau udah sampai sini berarti berapa? 27 juta. Ini pendek. Coba kalau yang jari manis ini agak panjang dikit, 40 juta. Ini berarti lebih panjang lagi, lebih gede, berarti berapa? 40 juta dan seterusnya. Sebenarnya kita kaya nggak? Kok sambat terus? Jamaah, apa ada di antara kita yang mau satu jarinya ini dibeli ratusan juta? Nggak mau kan? Sebenarnya kita tuh kaya. Cuman karena kita jarang mensyukurinya, sehingga
kenikmatan yang ada itu seolah-olah biasa. Maka dalam bab syukur ini Allah perintahkan kepada kita selain mensyukurinya, amarona bidzikrihi atau bidzikriha. Kalau ni'am berarti bidzikriha. Selain ada syukur dalam hati jamaah, kita juga diperintahkan untuk selalu menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Contohnya dalam zikir pagi dan sore. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita bersyukur kepada Allah, memohon kepada dan menyebut bagian-bagian dari organ tubuh kita. Itu penting banget. Alhamdulillah Allah telah mengkaruniakan kami kedua mata sehingga bisa melihat kehidupan dunia ini dengan baik. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kami kenikmatan sehingga kami bisa untuk berjalan dengan kedua kaki ini. Baca berita ada orang yang beratnya 300 kilogram ya. Nah, ibu-ibu ini tak terawang rata-rata 43. Kalau ibu-ibu yang hadir ini kayaknya berat badannya 43-an ya. Kok banyak yang gini sih? Oh, lebihnya 20. Ya, jujur banget. Oke, jamaah. Salah satunya si akhi saudara kita yang meninggal itu, semoga Allah berikan kemudahan ya. Itu ada saraf kenyang dan saraf laparnya tidak normal. Ya. Sehingga kondisinya seperti itu. Bapak Ibu normal nggak saraf lapar kenyangnya? Normal, ya kan? Jadi itu penting ternyata. Bisa merasakan lapar, bisa merasakan kenyang, itu ternyata ada saraf yang dengan izin Allah bisa mengkondisikan itu. Kalau enggak, misalkan saraf kenyangnya enggak ada, makan terus. Jenengan cek tuh saraf kenyangnya ada enggak jenengan? Ibu-ibu bisa merasakan kenyang? Berarti saraf kenyangnya normal. Lapar, sering banget saya. Gitu. Teman-temannya berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayo deh kita syukuri. Dan dalam syukur itu dikatakan kenapa disuruh menyebutnya? Supaya kita ngerti, oh ada sendi-sendi, oh ada penglihatan, oh ada perasaan. Itu penting. Maka kemudian muncul wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu sampaikan. Kepada siapapun, sampaikan jamaah, nggak apa-apa. Yang penting bukan dalam rangka sombong dan pamer. Itu. Misalkan jenengan punya baju bagus nih, pakai. Allah suka banget kalau seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah dan nikmat itu dimunculkan. Itu Allah suka. Jadi nggak usah ngenes-ngenes dibuat ngelongso. Jenengan bisa pakaian bagus kok, kenapa sih dipakai yang compang-camping? Allah tuh suka kalau hambanya dikaruniai nikmat, kemudian nikmatnya itu dinampakkan. Itu Allah suka banget. Selama tadi bukan dalam rangka sombong ataupun pamer. Ibu-ibu punya nggak gelang? Rawenteng. Oh, jadi kita ketok nih arep mangane dadak. Pada suatu hari kok tangannya ke atas ngopo jemaah? Supaya apa? Kelihatan. Ya. Saya pernah ngisi pengajian, ada seorang ibu, masya Allah, bandulnya itu gede, gitu. Saya mau tekok kan juga mungkin, emas apa enggak bu, nggak mungkin ya. Tapi masya Allah gitu. Menyampaikan nikmatnya Allah, menunjukkan nikmatnya Allah, Allah suka. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Yang penting hindarkan dari niat-niat untuk
pamer. Walaupun nanti ada kondisi tertentu, jenengan nggak boleh menyampaikan banyak nikmat yang Allah karuniakan pada jenengan kepada teman-teman yang dirasa itu bakal iri. Ya, misalkan ada teman yang potensi irinya kepada kita besar, jenengan jangan coba-coba menyampaikan kepadanya. Sebagaimana dikatakan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ketika beliau bermimpi, kemudian jangan kamu ceritakan wahai Yusuf kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu saudara-saudaranya bakal iri. Kira-kira jenengan ada nggak orang yang iri pada jenengan? Kayak artis banyak jenengan kata banyak ustaz. Ya artinya tetap ada. Orang yang iri sama kita itu bakal ada. Maka hati-hati. Menyampaikan silahkan, tapi tidak harus semua nikmat kita sampaikan. Ya, apalagi kepada orang yang dia iri pada kita, kepada orang yang dia hasad sama kita. Hati-hati. Sekalipun itu ketakwaan. Qabil dia iri kepada Habil diantaranya karena Habil kurbannya diterima. Itu kan urusan ketakwaan sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Terus jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kesempatan yang baik ini, ada satu yang perlu saya sampaikan lagi. Kalau di depan umum jenengan mesra sama suami, oke. Saya seneng banget kalau keluarga jamaah saya itu dengan suaminya romantis, mesra, oke. Seneng nggak jamaah? Temen jenengan romantis sama suaminya, jenengan seneng nggak? Terus jenengan kalau punya ustadz romantis dengan istrinya, seneng nggak? Kok nggak perlu jawab? Seneng kan? Tapi hindarkan bermesra-mesraan di tempat umum. Mau sekedar misalkan jenengan diantar suaminya pengajian di Guru Asalam, rata-rata kan pasti dikasih, bukan pasti ya, rata-rata ditinggali uang 300 ya kan sama suaminya. Ya kan? Ini yang 100 buat transport, yang 100 buat belanja, yang 100 buat infak, ya kan? Atau mungkin 400, yang 100 buat jajan kamu, gitu. Nah itu diantar kayak begitu, cium tangan wajar ya, menurut saya masih wajar. Tapi nggak usah cium-cium yang berlebihan, yang sengok-sengok, yang akan menyebabkan orang lain bakal apa? Bakal nggak enak, bukan iri, bakal nggak enak gitu loh ya. Oke, sekali lagi jamaah. Nah, kemudian tema kita hari ini adalah dipaksa masuk surga. Wah ini memang rotok. Iya begitu ya. Kok dipaksa masuk surga loh Ustaz? Oke, ketika kita menyampaikan judul ini tentu ada landasannya. Ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, ada riwayat Imam Tobroni, bahwa ternyata ada hamba-hamba Allah yang dipaksa untuk masuk surga. Awalnya nggak mau, tapi kemudian dipaksa dengan keadaan-keadaan yang dikondisikan oleh Allah, dan pada akhirnya dia mau masuk surga dengan izin Allah. Kita akan ambil dalil yang kontradiksi dulu dari tema ini. Yang kontradiksi adalah hadis yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Seluruh umatku, kata Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan masuk surga. Seluruh umatku, kata Nabi Muhammad SAW, semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Enggan kan berarti dia nggak mau tuh. Berarti dia nggak respect untuk urusan-urusan jannah. Faqal, kemudian sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Yang enggan masuk surga itu siapa, wahai Nabi? Yang nggak mau masuk surga itu siapa, wahai Nabi? Qal, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaati aku, kata Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, faqad aba,
maka dialah sesungguhnya orang yang enggan, orang yang nggak mau masuk surga. Bapak Ibu, mau masuk surga? Mau atau mau banget? Mau ikut aturan Allah apa pengen segera? Ya, saya tadi baru ngobrol-ngobrol jemaah, kaget, tidak ada berita dari kampung. Si fulan meninggal. Saya bilang, kenapa? Meninggalnya, maksudnya kenapa? Maksudnya jawabannya kan nggak bisa bernafas lagi ya. Bukan itu yang saya maksud, karena agak kaget dikit gitu loh. Wong hari-hariannya itu biasa gitu. Jawabnya apa? Dia meninggal karena memang ingin lebih cepat. Maksudnya apa? Bunuh diri. Dia gantung. Apa ngadat? Apa namanya? Ngadat. Ngendat. Tuh jamaah, maka hati-hati. Seberat apapun ujian panjenengan, sepelik apapun urusan panjenengan, please deh, jangan mencoba-coba untuk urusan itu. Ya. Saya beberapa kali menangani orang yang gagal bunuh diri. Alhamdulillah gagal gitu ya. Ada yang gantung, ternyata talinya lebih panjang daripada ukuran kakinya. Jadi krengseh. Hitung-hitungan Pitagorasnya nggak pas. Sehingga mau tandul gitu. Nggak mati, ya piye gitu. Gerujak-gerujak gitu. Akhirnya itu di depan pesantren malam-malam. Akhirnya kami cek itu suara ayam apa-apa. Ternyata orang gantung di pohon jati nggak sukses gantungnya. Jadi masih bisa kakinya itu dia nggak menghitung bahwa pohon jati itu ketika ada beban agak mentelung itu nggak dihitung. Ya, sehingga mak tangkul ketika nafasnya habis dia gerakkan bisa bernafas lagi. Akhirnya kita bantu, bukan dibantu bunuh diri, dibantu supaya dia bisa keluar dari itu. Banyak banget tuh. Ya. Nabi melarang bunuh diri. Ya. Ini perkara berat. Ya. Apa nih udah bunuh diri itu terus urusan selesai. Itu baru awal keburukan urusan sebenarnya. Oke, jamaah berbahagia. Ya. Kemudian ini barusan adalah hadis yang kontradiksi dengan tema kita seolah-olah, ya. Seolah-olah kontradiksi. Ya memang bahwa ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, semua umatku masuk surga selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma'atakumu rasulu fakhudhu, dan setiap apa yang datang kepadamu dari Rasulmu ambil dia. Wa manahakum anhu fantahu, dan setiap apa yang dilarang oleh nabimu tinggalkan. Emang prinsipnya masuk surga begitu. Taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu menjadi prinsip ya bagi siapapun yang ingin masuk jannah. Oke. Kemudian jamaah, di sini kita ambil judul yaitu masuk surga dengan dipaksa. Dalam riwayat Imam Tobroni, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan di sini, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Rawahul Bukhari. Allah takjub, Allah ridho. Hadisnya pakai kalimat ajiba ya'jubu. Allah sangat takjub kepada siapa? Kepada seorang hamba yang dia masuk surga dalam keadaan terbelenggu rantai-rantai. Jadi kaki, tangan, dan lehernya itu penuh rantai. Karena dia sebenarnya nggak mau masuk surga, tapi dipaksa sama Allah supaya mau masuk surga. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, laqad ajiba Rabbina azza wa jalla min qaumin yuqaduna ilal jannah fis salasil. Hampir sama. Allah Subhanahu wa ta'ala kagum terhadap seorang hamba yang dia diikat lehernya menuju jannah.
dengan penuh salasil, rantai-rantai. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW tertawa, senyum bahagia ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau tersenyum-senyum?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Karena aku melihat orang-orang yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu." Mereka awalnya adalah orang-orang yang gak mau masuk surga, jemaah. Nah, kita akan lihat penjelasan hadis ini bagaimana. Ya, landasan hadisnya jelas ya, bahwa Allah takjub, bahwa Nabi Muhammad SAW tertawa, senyum, ridho ketika diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu hamba-hamba Allah yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ada yang lehernya, ada yang kaki tangannya, ada rantai-rantainya. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis-hadis ini, di antaranya begini, jemaah. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang A'jam. Orang-orang A'jam itu adalah orang-orang non-Arab. Ya, orang-orang yang non-Arab yang mereka di zaman jahiliyah selalu memusuhi Islam. Ketika terjadi peperangan, mereka ditangkap oleh orang-orang muhajirin, ya, mereka ditangkap, dia nggak ridho, dia selalu memusuhi Islam, dia nggak ridho dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak suka ketika Islam itu tersebar dengan baik, mereka nggak suka ketika syariat itu ditunaikan dengan baik, mereka nggak suka. Nah, ketika terjadi perperangan atau hal yang lain, orang-orang non-Arab ini, orang-orang Ajam ini ditangkap oleh kaum muslimin, oleh orang-orang muhajirin khususnya. Dan mereka ditawan. Nah, ketika ditawan itu, mereka sudah nggak ridho, tapi mereka akhirnya melihat bagaimana indahnya Islam. Mereka menyaksikan bagaimana sikap kaum muslimin kepada mereka, sekalipun mereka adalah tawanan, diperlakukan baik, diajarkan padanya Al-Quran, nilai-nilainya, dan pada akhirnya mereka masuk Islam. Satu penjelasan begitu. Penjelasan yang kedua, yang dimaksud masuk surga dengan dipaksa adalah di sana ada kaum muslimin ketika ikut kafilah jihad untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, la ilaha illallah, kaum muslimin ini mereka ditawan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ditawan dan mereka dibelenggu, mereka dirantai, lehernya diikat, kaki tangannya diikat. Di tawanan musuh, ya, mereka kaum muslimin ini dengan keadaan sangat sulit hidupnya, dan pada akhirnya mereka menjemput syahidnya, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan terbelenggu, tapi statusnya adalah syahid, dan mereka pun mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari banyak hadis dan dijelaskan oleh para ulama, secara luas hadis ini tidak hanya berbicara tentang tawanan, baik dari tawanan orang-orang di luar Islam yang akhirnya dia menjadi cinta Islam setelah melihat ajaran Islam. Bukan hanya itu saja. Dan juga bukan hanya hadis ini berkaitan dengan seorang hamba yang dia berjihad fisabilillah, kemudian ditawan oleh musuh, kemudian dia syahid dalam keadaan itu. Bukan hanya itu aja. Tapi dalam kacamata sudut pendidikan, bahwa dalam berislam ini terkadang kita butuh yang namanya dipaksa. Butuh namanya apa? Dipaksa. Ustadz Adian Husaini hafidhahullah ta'ala, yang ahad besok insya Allah ketemu di Pondok Darus Syahadah ya, beliau menyampaikan kepada kita
Kalau memang ini adalah kebaikan-kebaikan dari Allah, kemudian dipaksakan kepada masyarakat muslim, saya mendukung, saya suka, saya ridho. Karena kalau kita dibiarkan begitu saja dengan sukarela, kebanyakan kita, mohon maaf, banyak yang luput dari berbagai kebaikan. Maka kalaupun kita tidak memaksa orang lain, setidaknya paksalah diri kita. Jenengan pakai jilbab terpaksa atau rela? Kok nggak ada yang jawab? Rela. Terpaksa atau rela? Oke, nek misalnya podo-podo oleh, ora jilbaban ya oleh, jilbaban ya oleh, kira-kira pakai pilih pakai jilbab. Ya Allah, ibu-ibu MSR tuh Masya Allah ya, bener-bener muslimah Solo Raya banget gitu ya. Oke, sholat boleh, nggak sholat boleh. Kira-kira milih mana ya? Sholat. Ibu-ibu di sini Masya Allah banget. Puasa boleh, nggak puasa bolehnya kira-kira milih mana? Gitu? Ya. Oke. Gibah boleh, nggak gibah boleh, kira-kira milih mana? Milih gibah. Oke, jamaah. Ini nanti akan saya tarik dengan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, hujibatil jannatu bil makari wan naru bisyahawat. Jalan-jalan menuju surga itu diliputi dengan perkara yang kita nggak suka padanya. Secara hati kita nggak suka sebenarnya. Adapun jalan-jalan menuju neraka itu banyak banget yang berkesesuaian dengan nafsu kita. Jamaah yang berbahagia, paksa dirimu untuk baik. Paksa. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Kalau dipaksa untuk baik kok. Dipaksa untuk masuk surga kok. Lah nanti gimana Ustaz antara ikhlas dengan dipaksa itu? Coba tadi tuh. Tawanan-tawanan ya, orang-orang yang selama ini memusuhi Islam, dia benci banget dengan Islam. Apalagi diembel-embeli bahwa Islam adalah teroris. Ya, bahwa Islam adalah anti toleran, anti toleransi. Bahwa Islam adalah kejam. Saya terkena dampaknya berulang kali, jamaah. Ketika tahun-tahun berapa ya, 2000-an, 2005, 2007, itu dampak-dampak Islamfobia itu dahsyat banget. Saya pernah ngisi pengajian jamaah, padahal yang undang saya ya di masjid itu. Saya karena dari pagi belum pulang, secara saya bawa tas jamaah untuk ganti baju dan yang lainnya. Saya titipkan, Pak, titip tas saya ya. Apa jawabnya? Oh, nggak berani Ustaz. Karena pada waktu itu lagi rame-ramenya, setiap tas yang dibawa orang berjenggot isinya apa? Ya kan? Takut banget dia. Padahal saya buka di tempat itu, isinya apa? Armarem. Snack pengajian. Ya Allah, sampai saya dirasa begitu. Pernah di stasiun. Karena mau sholat, saya bilang, udah saya khusnudan aja. Pak, titip dulu ya, tak wudhu ya. Oh, nggak berani mas, nggak berani mas. Jauh banget jaraknya. Ya saya nggak bisa nuduh bahwa dia takut dan memang waktu itu suasananya setiap ada tas dibawa orang yang berjenggot, bom. Coba jamaah. Tapi ketika sholat, monggo Ustadz yang imami, Mas yang imami. Di sisi lain nganggap saya orang baik sebenarnya. Tapi dengan tas itu takutnya luar biasa. Saya terkena dampaknya banget itu jamaah. Oke. Terjadi WTC, ya, kejadian itu. Ternyata Amerika, Eropa, justru banyak orang-orang yang berbondong-bondong mempelajari apa? Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam.
Mereka yang tadinya memerangi Islam di zaman sahabat juga begitu. Ternyata ketika ditawan, dia tidak disiksa, dia tambah diajak diskusi baik-baik, dikasih makan, ya. Selama ini dikira kalau Islam teroris dan seterusnya, dia berubah. Kenapa? Karena merasakan kedamaian ajaran Islam, merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Jenengan dulu, saya yakin juga, bukan yakin deh, prasangka saya, dulu jenengan juga males untuk pakai jilbab. Mungkin saja begitu. Kalau mungkin saya pinjam ijazah SMA-nya jenengan, mungkin aja loh, ijazahnya SMA jenengan tuh nggak jilbaban. Oh iya, yang jilbaban dia nggak usah datang protes, buat menowo ada. Oh iya dong, ternyata sengingin-ingin WHK. Ya. Satu memang bisa saja pada waktu itu dilarang, ya kan? Yang kedua memang kita belum asik untuk melakukannya, juga males mungkin. Tapi setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, jilbaban itu ternyata nyaman ya. Ada salah satu teman sekolah saya, dulu teman SD. Mudah-mudahan beliau nggak hadir di sini ya. Kalau hadir, aku nanti bakal di WA. Ya. Semoga nggak hadir di sini. Wongnya aku hafal jadi. Dia teman SD. Mainan nama saya. Mulai berpisah SMP. SMP masih satu SMP. Cuman bedanya saya E, dia D, kalau nggak salah. Setelah itu beda nasib dan nasab. Ya, nasab dan nasibnya beda. Dia bisa melanjutkan SMA, saya bisa melanjutkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa? Amal wedus. Ya, sunnah Nabi kan? Ya, beliau SMA, saya amal wedus. Nah, setelah SMA, beliau ikut casting. Apa? Casting ya? Oh, casting. Tak kira casting. Casting. Dan dia masuk. Apa VTV? Apa ya? Oh, yang kayak gitu-gitu. Jadi kok apal banget toh, Bu? Dia masuk. Masuk. Dan intinya tenarlah di situ. Tabarakar Rahman. Itu banyak diinginkan orang supaya bisa jadi itu, bisa diterima itu. Banyak orang yang ingin. Karena yang mengikuti casting ini banyak banget ya, Ma. Tapi apa yang terjadi? Dia ternyata nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Sering diganggu orang dan seterusnya. Ketika di kampung diganggu orang. Terus dia mencoba, ketika diskusi dengan saya, dia mencoba untuk pakai jilbab kecil-kecilan dulu. Ternyata lebih aman lagi. Yang selama ini banyak digoda oleh laki-laki, hidungnya blonteng-blonteng. Ya. Ternyata dia bisa lebih nyaman. Dia coba pakai jilbab yang lebih gede lagi, ternyata lebih nyaman lagi. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk bercadar seizin suaminya. Lebih kenyamanan aja sih, saya tidak bahas hukum cadarnya loh ya. Ya, saya kemarin didesak sama ibu-ibu bagaimana hukum cadar gitu. Karena baru ramenya Mbak IR. Udah nggak usah disebutkan jenenge. Wis tak inisial IR loh, jenengan sebut jenenge barang. Ya toh. Rame-ramenya itu jamaah. Gimana Ustaz? Ya akhirnya Ustaz Salim Afila yang langsung menyikapi ketika IR itu membuka ketika ada seorang yang membuka cadar, manusia terbagi menjadi dua. Yang satu menyayangkan kenapa dia lakukan itu, yang kedua menyayanginya. Ada yang menyayangkan dan ada yang menyayanginya. Oke, akhirnya dia nikmat. Dan sampai sekarang si teman saya itu alhamdulillah dia merasa nikmat. Artinya dengan pakaian syariat itu nikmat. Nah, kadang-kadang kita perlu dipaksa pengajian dulu. Enggak, Ustaz, pengajian tuh nggak enak bagi saya, cuma nyindir-nyindir aku terus. Ya memang awalnya tersindir, akhirnya dia nyari sandaran, tersindir, nyandar, tersindir, nyandar.
Nyandar bukan nyandar tembok ya, nyandar pada Allah gitu. Tapi lama-lama dia, oh iya juga ya. Ternyata nikmat juga. Tahajud perlu jenengan paksakan deh. Jenengan perlu paksa diri jenengan untuk mau tahajud. Nanti kalau jenengan udah bisa ngerasakan bagaimana nikmatnya tahajud, jenengan bakal ketagihan. Nggak tahajud terasa nih apa benjut-benjut. Dalam arti nggak enak banget gitu loh. Awal mau belajar Al-Quran males. Apalagi kata teman saya salah dosa loh. Ya dulu ditakut-takuti gitu kan, mau Quran salah dosa, akhirnya gak sinau-sisan. Yang dimaksud baca Quran salah dosa adalah ketika dia sadar, nggak ngerti, nggak punya kemampuan, dia paksakan tanpa belajar. Adapun kesalahannya dia dalam kondisi belajar, semua adalah kebaikan. Gerotal and gradulnya semua adalah kebaikan. Tertatih-tatihnya dia adalah kebaikan. Bapak Ibu, pernah naik sepeda motor Bapak Ibu? Sering. Ada yang kesini tadi naik motor? Ya Allah. Walaupun saya tidak terlalu asing dengan wajah-wajah ibu-ibu. Baik di Solo bagian timur, di Solo bagian barat pun ya ada orang-orang itu ternyata. Masya Allah. Menunjukkan, memaksa diri untuk melakukan kebaikan. Oke. Ibu-ibu, teman-teman, kalau ibu-ibu misalkan di jalan-jalan kampung, ibu-ibu pakai helm nggak? Ada yang pakai, ada enggak ya? Oke lah, karena memang di jalan kampung yang begitu. Coba kalau ibu-ibu di Jalan Selamat Riyadi, rata-rata pakai enggak? Itu ikhlas atau terpaksa? Hah? Terpaksa atau ikhlas? Terpaksa. Terpaksa kan? Nek misalnya oleh ngono? Oke, udah ketemu di jawabannya. Teman-teman pakai bawa SIM dan seterusnya, walaupun hari-hari ini baru rame nih, tentang ujian SIM mau cek ulang. Bagiku terlambat, Pak. Jadi korban kabeh. Gitu. Dulu saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum nyogok ketika buat SIM? Wangel itu jawabannya jamaah. Padahal dalilnya jelas. Ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok lan sing disogok mlebu neraka. Tapi ini gak nyogok. Sebanyak orang ini aku gak yakin jenengan lulus ujian SIM sing angka 8 sing zigzag naik jembatan. Wong yang bapak-bapak ini aja belum tentu lulus kok. Nek jenengan gak usah tanya, saya lulus. Bukan sombong. Saya lulus jemaah. Ujian tertulisnya. Ujian tertulisnya saya lulus. Adapun ujian prakteknya saya nggak mau sombong ya. Nggak lulus. Terus kalau jenengan tanya, Ustadz punya SIM nggak? Saya punya. Saya punya, Al punya. Berarti Ustadz enggak, saya enggak nyogok. Saya enggak nyogok. Saya enggak nyogok. Saya enggak niat itu nyogok. Aku niat beli SIM. Ini angel ini. Saya praktek jemaah, ya mobil saya praktek, saya punya sertifikat belajar, habis itu praktek, saya dua-duanya lakukan. Ya cuman ini udah menjadi rahasia umum, ya pasti orang akan mau nggak mau akhirnya akan bayar dan seterusnya. Ya silahkan aja dikaji begitu. Jemaah yang berbahagia. Nah, rata-rata kita karena terpaksa, itu urusan dunia, jenengan memaksakan diri untuk pakai helm saja jadi ikhlas. Ini urusan dunia, jenengan harus mencari SIM dengan zigzag, dengan angka 8, jembatan timbang dan seterusnya. Jenengan lakukan. Ya. Kenapa kemudian untuk akhirat kita tidak memaksakan diri kita?
Ibu-ibu ke suaminya sopan nggak? Kok jawabannya kayak enak belas? Suaranya lembut nggak ke suaminya? Belas. Aku tambah silent nah Ustaz. Silahkan jenengan paksa diri jenengan untuk melembut-lembutkan suara di hadapan suami. Apa? Loh, kan nggak apa-apa jamaah. Lah wong jenengan di jalan raya saja, jenengan pakai helm terpaksa saja jenengan lakukan kok. Loh kan kalau enggak nanti ditangkap Pak polisi. Loh, jamaah, kenapa kemudian untuk mendapatkan ridhonya suami kita tidak memaksakan diri? Mas, sampun sarapan nopo dereng? Menawi dereng monggo, kalau dereng akan sarapan wonten datang pundi, Mas? Telur anggih wonten. Unjukan jahe anggih wonten. Pundi ingkang dipun kersakaken, Mas? Gitu ya, kayaknya di rumah kayak gitu ya. Insya Allah. Mangan karepmu, rasa sakmu. Yang penting tak cepati. Gelem ya wis, ora ya wis. Nek ra gelem tak entekki. Ya. Padahal ulama salaf dulu, orang-orang salaf dulu, kalau ada suaminya pulang dalam keadaan cemberut, sang istri sedang muluk, tok meneh. Nggak jadi jamaah. Dia tinggalkan makannya, dia langsung datangi suaminya, dia rebut tangannya, diciumlah tangannya, diusaplah wajahnya, seraya berkata, wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau sedih? Jelaskan padaku. Kalau engkau tidak menjelaskan apa yang menyebabkan kamu sedih, 3, hatiku nggak tentram, tidurku nggak nyenyak, makanku nggak nikmat. Kalau engkau pengen aku makan, kalau engkau pengen aku tidur nyenyak, kalau engkau pengen hatiku tenang, please wahai suamiku, terangkan padaku. Gitu. Istri zaman saiki gitu. Bojone nesu segone dinteke. Apa tinggal gini Pak ya? Kata perwakilan bapak-bapak loh. Nek bojone nesu ditinggal bojone gini-gini. Oke. Coba deh paksa diri kita. Paksa untuk berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Paksakan dirimu untuk berbicara yang baik, kalau enggak diam. Duha, paksakan. Kalau kita masuk masjid kayak begini, kadang-kadang dihadapkan 2 hal. 1, aku kalau mau sholat tahiyatul masjid, nanti takut teriak itu Ustaz. Ya kan? Gak enak tuh dilihatin teman-teman Ustaz. Ya. Mending mana Ustaz ya? Aku tetap sholat atau aku tinggalkan? Kalau aku sholat, yakin Tad, nanti gara-gara manusia deh. Tapi kalau aku nggak sholat, kayaknya yo eman. Pilih mana kira-kira? Pilih sholat. Soal ikhlas nggak ikhlas sambil dipelajari, sambil dilatih. Kota infak lewat. Ini nih nggak kayak ikhlas nggak ikhlas. Ada orang masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Makanya kemarin saya sampaikan ibu-ibu yang besok ikut sholat Idul Adha, baik yang hari Rebo ataupun Kamis, tolong kantong kanan isi 100.000, kantong kiri isi 2.000. Sholat di lapangan. Ketika ada kotak infak lewat, jangan lupa masukkan dari salah satu uang yang ada di kantong tadi. Kanan 100, kiri 2.000. Kira-kira yang masuk mana? Dua-duanya. Sing 2.000 itu tak kondu parkir nanti. Yang 100 dibuat itu. Ternyata ibu-ibu enggak, yang 2.000 yang dimasukkan. Parkirnya berarti 100 yang dia parkir untuk dirinya. Oke, kembali lagi ya, Maaf.
Paksakan diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Kalau jenengan masalah ngantuk nggak ngantuk, capek nggak capek, sebagai ibu rumah tangga capek nggak? Capek. Wajar. Bangunnya ibu lebih awal, ya nggak? Habis itu langsung macam-macam, ya, menyiapkan anak-anak dan seterusnya, wajar. Tapi kalau jenengan merasa capek, terus waktunya ngaji baca Quran jenengan nggak baca, nggak jenengan paksakan, kapan waktu bacanya Quran? Kan memang di dunia ini capek, jamaah. Maka nggak apa-apa. Sekalipun dipaksa untuk baca Quran, ingat Quran ini akan mengantarkan kita ke dalam surga. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kepada pembacanya atau kepada yang menghafalkannya kelak di yaumul qiyamah, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi para sahibnya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk qiyamul lail, sholat tahajud, paksakan juga. Untuk ngaji, ya, taklim, paksakan juga. Nanti jamaah, kalau sudah jenengan dapatkan kenikmatannya, Masya Allah, nggak ada orang yang ngajak pun jenengan sudah beranjak untuk melakukan kebaikan. Gak ada orang yang ingatkan tentang tahajudmu, jenengan sudah asik dengan tahajudmu. Udah gak lagi nyetatus tahajud. Ini awal-awal biasa kayak begitu. Di status gitu jam 3, wahai saudaraku, saatnya bermunajat. Klik. Biasa. Itu biasanya baru awal-awal. Baru gak bisa status dilihat, kayak orangnya mau melihat belas. Kok gak ada yang lihat? Mau cek turu kabeh. Maka kalau jenengan pengen mengingatkan tahajud, lebih ikhlas, jangan di waktu itu. Lebih baik mengingatkan tahajud itu sebelum tidur. Waktu isya. Jangan lupa teman-teman, niatkan tidur karena Allah, untuk bisa bangun malam karenanya juga. Malam. Habis sisa itu mengingatkan bagus. Ya, kalau di jam-jam itu udah podo turu dan akan menjadi potensi untuk riya. Supaya orang-orang merasa kalau dirinya udah bangun di malam itu. SWA koncone. Duh, makasih Mbak udah diingatkan. Mbak lagi ngapa? Lagi ruko. Oh, ruko keberapa Mbak? Ini udah yang ke-7. Sedang ruko iso bales WA aja Mbak. Masya Allah. Ya. Maka saya pernah mendapatkan sebuah doa. Yang doanya begini bunyinya. Allahumma hrimna ladzata, Allahumma hrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, hindarkan kami dari lezatnya kemaksiatan, dan kumohon ya Allah, karuniakan kepada kami lezatnya ketaatan. Orang tuh kalau sudah merasakan lezatnya maksiat, dia akan kecanduan untuk bermaksiat, karena maksiat itu lezat sekali. Kalau nggak lezat, orang nggak akan bermaksiat. Dan ketaatan itu juga nikmat sekali, jemaah, lezat sekali, jemaah. Sebagaimana tadi di maksiat, kalau orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan mengulangi lagi. Dia akan terus melakukan ketaatan. Ada orang yang ketika infak itu, ternyata dengan infaknya itu, dia tenang hatinya. Dengan infaknya itu, ternyata rezekinya bukannya hilang, tapi bertambah meningkat.
hatinya tenang karena dia bisa infak sedekah. Yang kedua, ternyata rezekinya melimpah. Dan yang ketiga, orang-orang semakin mencintainya. Walaupun bukan itu yang kita harapkan, tapi kalau orang sudah merasakan itu, Masya Allah, paksa bu untuk baca Quran. Baca Quran tuh memang awal-awal umur. What the meaning of umur? Ya, umur is jadi lagi moco ngono meh gumoh gitu. Kenapa kayak nggak biasa? Tapi kalau nanti dia udah lancar, ya Allah, sekali duduk itu bisa fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akrama wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim, dan seterusnya. Enak aja, nggak terasa umur, nggak terasa pegel. Saya tanya nih, derasan-rasan itu kira-kira mengeluarkan abab atau tidak? Menggerakkan urat-urat atau tidak? Mengeluarkan pikiran atau tidak? Tapi kenapa kok banyak yang asik mulai ibadah subuh sampai menjelang zuhur? Asik dia nggak selesai-selesai jamaah. Tapi kenapa giliran baca Quran baru loh jamaah separuh lembar aja seneng awak rapen aku abe. Ojo enek jinnya itu. Coba itu dilanjutkan lagi, paksakan gitu, kata ulama begitu. Kalau kamu lagi baca Quran terus terasa berat, kamu jangan langsung berhenti. Paksakan dulu terus. Nanti lama-lama jenengan akan merasakan bagaimana lezatnya kenikmatan baca Al-Quran itu. Selama ini kan kadang-kadang yang membuat kita enak itu kan nyanyi toh. Ya toh. Ku takkan mengulangi janji-janji semu yang membuat aku terlena. Nah, dulu kan sukanya gitu. Ya. Akhirnya terlena juga dia. Cukup, kurang, dan seterusnya lah ya. Coba jamaah. Itu membuat apa? Nikmat, iya. Tapi kenikmatan itu akan menggeser lezatnya Al-Quran. Gak akan bertemu tuh. Kenikmatan baca Al-Quran dengan kenikmatan kayak begitu gak bisa ketemu. Pasti ada yang kalah. Biasanya yang kalah justru Al-Qurannya. Karena dia gak suka dicampur dengan hal-hal yang gak baik. Tuh jamaah. Maka paksakan baca Quran, jadi paksakan. Nanti udah lezat. Masya Allah. Jadi nggak baca Quran itu langsung ada alarmnya. Ini mau baca Quran loh. Langsung ambil. Wah. Tahajud kalau udah nikmat, nanti ada alarmnya. Misalkan Rohana, bangun. Dewi, bangun. Ada yang bangunkan kita seolah-olah gitu. Tini, bangun. Ani, bangun. Yang bangun. Ada kayak alarm yang membangunkan kita otomatis. Jenggelat langsung bangun, wudhu, sholat. Itu kalau sudah bisa merasakan. Tapi semuanya harus dipaksa. Nah, hal ini juga berlaku dalam pendidikan anak. Ya, kata-kata dipaksa jangan dimaknai kekerasan ya. Tadi pas berangkat kan acara kami hari ini cukup banyak ya. Selain kajian-kajian juga lagi rame-ramenya ambil rapot, wisuda, kayak gitu kan. Nah, yang anak saya ngambil rapot
sebenarnya dengan pengajian umum dulu. Tapi udah bilang saya sama anak-anak gitu, besok jangan lupa les ya, selama liburan ya saya datangkan ustadz untuk menyimak hafalan dan menambah hafalan anak-anak selama liburan. Kalau nggak liburan kan dengan ustadz dan ustadzahnya. Kok nggak dengan ustadz sendiri? Kadang-kadang ambek Pak Edewi ini moh. Itu ambek Bu Edewi itu kadang-kadang tambah moh, tambah nggak nambah-nambah hafalannya. Gitu. Tapi kadang-kadang perlu mengundang ustadz gitu. Saya undang santri saya ya untuk nyimak hafalan anak-anak. Nah, waktu perjalanan ke sini, alhamdulillah saya tadi bersama keluarga, formasi lengkap ini tadi, ya toh, formasi lengkap, ditambah my mother, bosku, juga alhamdulillah ya mendampingi kami ke tempat ini. Tapi supaya saya pede menyampaikan materi, beliau tak minta di dalam sana saja, sudah ambil sesukanya, yang penting nggak lebih dari 20.000. Gitu. Ya, sehingga saya tinggal ke sini, nanti ke sana tinggal dorong dan totalan gitu aja. Semakin lama, semakin banyak nanti totalannya, maka saya nanti harus membatasi waktu karena ini berkaitan dengan kok semakin lama alasannya jipui belum, lo kok agak banget, ya kan nunggu abi ya. Gitu. Ada yang unik ketika perjalanan ke sini. Tadi semua ikut ngaji, ikut gitu. Yahya ikut, Fia ikut, ya. Milah ikut, yang enggak Lilah karena kurang sehat. Kemudian Vila ikut. Lu bukannya Vila ngambil rapot? Iya, tapi kan kalau nggak ngaji dimarahi sama Abi. Kapan Abi marah? Iya, kalau nggak ngaji kan nanti mesti dimarahin Abi. Iya, marahnya Abi itu kalau kamu nggak ngaji, loh ya kan? Begitu. Ya artinya memang saya marah kalau anak-anak nggak ngaji. Jadi memang saya paksa kamu, Abi mau keluar, mau pengajian, mau wisuda, teman mas-mas yang kelas 12 gitu. Nanti ustadznya ke sini udah setoran, disiapkan hafalannya. Maksa, saya maksa. Harusnya mainan, kadang-kadang temen, ayo main. Itu termasuk gangguan itu. Iya, ayo main. Gitu tuh. Saya keluar. Ustaz Nuris? Ya ada. Ada, tapi belum waktunya main. Makasih Ustaz. Gitu. Pergi. Baru nutup pintu, ganti orang. Itu kayaknya lapor kayaknya. Ada apinya, kamu aja. Teman-teman, oke, main, nggak apa-apa, tapi ngaji dulu. Oh, nggak lama kok, 1 jam sampai 1 jam setengah. Habis itu silahkan main. Saya kira ini ada juga yang istrinya yang di sini, bapaknya ngantarkan pengajian. Ojo belonjo sih. Pokoknya ngaji sih, ngaji baru belonjo. Mungkin ada juga begitu. Jamaah yang berbahagia, perlu dipaksa kita ini. Sungguh perlu dipaksa. Kalau urusan dunia saja kita dipaksa bisa rela, kenapa urusan akhirat kita tidak bisa rela untuk dipaksa? Setiap ada kebaikan-kebaikan, pantaskan diri kita untuk bisa melakukannya. Kayak kurban. Ya kalau lihat kebutuhan, kira-kira jenengan kebutuhannya banyak enggak? Banyak banget. Tapi momen ini penting. Enggak seterusnya ada. Ya kalau umur kita masih nyanda, kalau enggak, maka paksakan bismillah aku ikut kurban. Bismillah aku berazab. Demikian ya Pak. Sehingga masuk surga dengan dipaksa itu terjadi. Dan enggak masalah. Ya, mending dipaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Rela dia melakukan kemaksiatan tapi akhirnya masuk neraka. Wal iyadu billah. Kalau suami jenengan maksa jenengan tak dalam kebaikan, enggak apa-apa, laksanakan. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri dia jaga salat 5 waktunya, dia puasa bulan Ramadannya, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, dikatakan kepadanya malaikat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Kadang seorang suami minta, tolong kamu pakai baju yang ini, ikuti aja selama itu adalah kebaikan.
Wahai istriku, esok aku minta sarapan yang kayak begini, turuti aja selama itu adalah kebaikan. Gitu. Oke, saya rasa itu saya kembalikan ke panitia untuk tanya jawab. Kalau syukur jasa dalam kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk